Air terjun punya pesonanya tersendiri. Suara gemericik yang riuh dari air jatuh dan pemandangan alam yang indah adalah beberapa di antaranya. Jika itu belum cukup, mandi di bawah air terjun akan menjadi pilihan berikutnya. Tentunya ini adalah pilihan yang tidak kalah seru. Siraman air segar yang jatuh dari atas serta berendam dalam kolam yang asri adalah sensasi yang tidak bisa dilewatkan. Pesona itu pula lah yang tampak dan melekat di kawasan wisata Curug Cilember. Seger. Ternyata air di sini kira-kira segini dalamannya. Coba saya melangkah ke sana dikit ya. Oh, ternyata air di sini lebih dalam dari sini. Mungkin yang di tengah sana lebih dalam lagi. Coba kita tanya dulu ya. Mas, lebih dalam lagi ya? Curug Cilember ini adalah sebuah kawasan air terjun di selatan Kota Bogor, Jawa Barat. Dalam bahasa Sunda, curug artinya air terjun. Curug Cilember itu ada dua versi yang mengatakan versi pertama itu lember itu menandakan itu air yang meluap ya Mas ya, air yang meluap. Jadi dinamakan kalau bahasa Sundanya itu leber gitu kan. Jadi Cilember. Versi yang satu lagi itu di sini di sekitar lokasi ini berbanyak jamur Pak ya. Itu jamurnya kayak berbentuk kuping itu namanya itu lember. Curug Cilember terletak pada ketinggian 900 meter di atas permukaan laut. Dan di Curug Cilember ini tidak hanya ada satu air terjun. Tidak tanggung-tanggung, Curug Cilember memiliki 7 buah air terjun yang paling kecil memiliki ketinggian air jatuh sekitar 5 meter.
Sementara air terjun yang paling besar bisa mencapai ketinggian sekitar 30 meter. Tinggi sekali, bukan? Lokasinya itu pertama ini yang kita berbicara itu ini yang ke-7 nih Pak. Yang mulai pertama itu dari sini jaraknya sekitar 2 km Pak. Yang dari 7 ke pertama itu. Iya. Dari curug yang 7 ke 6 itu kalau yang ke 6 itu kelihatan dari sini Pak. Di atas ini, kalau yang ke-5 itu sekitar 500 meter dari sini. Kalau yang ke-3 ke-4 itu dari 5 ke 4 itu sekitar sama 500 meter. Jadi semuanya kalau dari 7 ke 1 itu kurang lebih 2 km. Di kawasan Curug Cilember, pengunjung biasanya mandi dan bermain air terjun di air terjun 6 dan 7. Selain karena lokasinya yang tidak terlalu jauh, air terjun yang satu ini memang yang paling aman. Perbedaan ketinggian air jatuh dari ketujuh air terjun ini tentunya memberikan sensasi yang berbeda satu sama lainnya. Bagi yang penasaran, tidak ada salahnya untuk mencoba bermandi air dan mandi di seluruh air terjun yang ada. Tapi faktor keselamatan tetap merupakan faktor utama. Mandi dan bermain di bawah air terjun tidak selamanya aman. Kedalaman dan arus kolam air di bawahnya serta kadar aman air jatuh adalah beberapa hal yang harus dipertimbangkan. Perasaannya ya sejuk, terus bisa buat bersihin badan aja. Sejuk. Sama air biasa kan udah campuran. Ya kalau ini mata air, bener-bener mata air. Iya. Tempat ini tidak jauh kok dari Jakarta. Tadi saya hanya memerlukan dari rumah hanya cukup 2 jam. Dari Jakarta itu masuk ke tol Jagorawi yang menuju ke Bogor itu keluar tol Gadog Pak ya. Dari itu keluar patokannya kalau mau masuk Curug Cilember itu sebelum Pasar Cisarua itu 200 meter belok kiri dari jalan protokol ke sini paling 15 menit. Itu kurang lebih 1,5 km masuk ke sini. Kalau dari Bandung? Kalau dari Bandung itu sama juga patokannya itu Pasar Cisarua. Cuma kalau dari Bandung itu mungkin kita masuknya ke kanan Pak ya. Itu dari sana kurang lebih perjalanan 2 jam. Dari Bogor itu masuk dari Baranang Siang Pak ya, masuk Sukasari, terus Tajur, masuk Ciawi. Nanti sebelum tol Gadog itu belok kanan. Dari situ mungkin kalau dari Baranang Siang ke sini sama seperti tadi, kalau dari Jakarta itu 1,5 jam, kalau itu paling 3/4 jam menuju lokasi Wahana Wisata Curug Cilember. Kalau dari Kampung Rambutan naik jurusan bis luar kota, berhenti di yang melalui puncak, jalur puncak, berhenti di Hankam. Patokannya Hotel Senturi, di situ ada ojek, di situ minta dianterin sampai lokasi ke Wahana Wisata Curug Cilember. Lokasi tepat Curug Cilember ini adalah di Desa Jogjogan, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Air yang mengaliri sungai dan air terjun di Curug Cilember ini berasal dari mata air yang sama, yaitu mata air Gunung Hambalang. Pak, satu Pak. Tiket masuk ke kawasan wisata Curug Cilember adalah sebesar Rp4.500 per orang. Harga ini relatif murah, apalagi jika dibandingkan dengan pengalaman dan kepuasan yang akan didapatkan. Tapi jika Anda wisatawan dari luar negeri, maka tarif tiket masuknya sedikit berbeda. Setiap wisatawan asing yang ingin masuk harus membayar 2 kali lipat, yaitu Rp9.000.
Setelah membayar tiket masuk, pengunjung pun siap untuk menjelajahi kawasan wisata Curug Cilember seluas 5,9 hektar ini. Selain karena keindahan alamnya, Curug Cilember diyakini memiliki kekuatan magis. Banyak orang percaya pada mitos bahwa mandi atau berendam di Curug Cilember dapat membuat awet muda. Mbak, Mbak, dari tadi udah berenang? Iya, Dari jam berapa kesininya? dari pagi. Nggak kedinginan apa? Dingin banget, tapi Tadi, seger. tadi saya sudah nyoba ke situ, udah ke sini, tiba-tiba ke sini. Saya suruh ke tengah nggak berani. Mbak ya, saya dengar-dengar katanya mitos di sini ya, air terjun Curug ini bisa buat awet muda. Katanya sih iya. Terus Mbak percaya sama mitos itu? Saya sih percaya. Tapi selain buat awet muda juga bisa buat menyembuhkan gatal-gatal katanya. Oh, tapi Mbak maaf ya, bisa saya lihat nggak mukanya? Katanya bikin awet muda. Tapi ini ada kerutan di mata di sini. Kepercayaan ini muncul di kalangan masyarakat bukan tanpa alasan. Mitos awet muda Curug Cilember terus hidup dan bertahan hingga sekarang berkat cerita dari mulut ke mulut. Kini, mitos itu seakan menemani terus perkembangan Curug Cilember dari hari ke hari. Mitos itu bahkan menjadi daya tarik tersendiri bagi para pengunjung. Maklum, tidak sedikit orang yang takut menjadi tua. Curug Cilember juga memberikan ruang bagi mereka yang gemar hidup di alam bebas. Sebuah camping ground yang cukup luas terletak di sebelah timur di kawasan wisata ini. Tidak begitu jauh dari pintu masuk hingga pengunjung tidak perlu berjalan terlalu lama untuk sampai di lokasi. Kawasan camping ground ini bisa menampung sedikitnya 12 kafling. Pengunjung tinggal memilih lokasi yang paling tepat sesuai selera. Untuk rombongan dengan jumlah yang besar, kafling nomor 9 mungkin yang paling cocok. Kafling ini memang adalah kafling yang paling besar. Jika repot membawa tenda sendiri, maka Anda tidak perlu khawatir. Tenda segala ukuran dapat disewa di kawasan ini. Pahli. Mulai dari Rp65.000 per tenda setiap malamnya hingga Rp250.000. Ukurannya pun beragam, yang paling kecil berukuran 2 x 2 meter persegi cukup untuk ditempati oleh 4 orang. Dan yang paling besar berukuran 6 x 4 meter persegi yang cukup untuk ditempati hingga 25 orang. Kawasan wisata Curug Cilember termasuk satu di antara kawasan wisata hutan yang alami. Berbagai tanaman bunga, pepohonan langka yang sudah tua, dan beberapa spesies binatang turut berkembang di sini. Salah satunya adalah tanaman bunga anggrek. Ada sekitar 90 jenis tanaman anggrek yang tumbuh baik di sini. Sayangnya, tanaman bunga anggrek ini kini tidak berkembang dengan baik. Beberapa jenis bahkan sudah tidak ditemui lagi di sini. Pengurangan karyawan adalah salah satu sebabnya. Banyak anggrek yang kemudian tidak terpelihara dengan baik hingga akhirnya mati. Selain anggrek, ada juga penangkaran kupu-kupu. Kupu-kupu ditempatkan dalam sebuah penangkaran yang sengaja dibuat oleh pengelola. Di dalamnya tumbuh subur beberapa pepohonan dan tanaman bunga. Makanan pokok kupu-kupu adalah benang sari yang banyak dihasilkan oleh bunga yang sedang mekar. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Wah, ini kupu-kupunya banyak sekali, Pak. Ini koleksi di sini. Oh, nah kalau ini apa nih, Pak? Ulatnya namanya yang ini Attacus atlas. Apa Attacus Attacus atlas? Iya. Oh, ini nanti bakalan jadi kupu-kupu juga? Iya. Oh, kok dia diem aja ya, Pak? Iya, dia biasanya udah makan, istirahat gitu. Dia istirahat makan gitu aja.
sampai malam juga begitu dia. Oh, kalau jenis ulat yang paling sangat langka itu yang mana Pak? Yang di sini gitu. Cuma di sini di alam sini masih banyak. Daur ini siklus hidupnya dia agak ini gitu, masalah makanannya kan, soalnya ini kan hama juga ya, kalau ulat hama petani juga itu disemprot hama aja kan bisa mati semua. Oh, jadi mesti makannya juga. Iya, soalnya makannya daun nih. Oh, jadi ini daunnya Pak ya. Jadi dia makan ini nih daunnya nih Pak ya. Kawasan wisata Curug Cilember memang tidak ingin menjadi kawasan wisata biasa. Konsep kawasan wisata hutan pendidikan pun mereka gelar. Salah satunya adalah dengan membentuk kebun anggrek dan penangkaran kupu-kupu ini. Tujuannya adalah agar para pengunjung dapat mengambil banyak informasi mengenai keduanya. Ya, pertama-tama kupu-kupu biasanya kan untuk betina bertelur. Nah, dari telur itu ada yang menetas, ada yang 1 minggu, ada yang 9 hari, ada yang 12 hari, disesuaikan sama jenisnya gitu. Nah, dari situ dia jadi ulat. Ulat itu juga sama, ada yang 15 hari, ada yang sampai 40 hari, itu disesuaikan sama jenisnya. Nah, dari ulat menjadi kepompong. Nah, udah jadi kepompong itu mau menetas jadi kupu-kupu hampir sama juga. Itu kalau kepompong ada pengaruh dari cuaca juga. Kalau cuaca cerah itu lebih cepat menetas. Kalau cuaca mendung apalagi hujan itu agak lambat menetasnya gitu. Itu cara makannya gimana Pak? Dia makan apa? Kalau kupu-kupu di alam itu dia makan sari bunga, nektar. Kalau di sana kan di taman kupu-kupu kita selain bunga, kalau bunga kan mengenal musim ya. Itu selain bunga kita juga kasih makan makanan tambahan, air gula sama air madu. Cuma kita kasih tempat warnanya yang cerah. Soalnya kalau kupu-kupu itu senangnya warna yang cerah, pasti dia hinggap gitu. Beberapa sekolah bahkan menjadikan kawasan wisata Curug Cilember sebagai tempat belajar para siswanya. Menarik bukan? Selain rekreasi dan berlibur, banyak juga hal yang bisa dipelajari di sini. Segala yang ada dalam hidupku, ku sadari semua milikmu. Ku hanya hambamu yang berumur dosa. Tunjukkan aku jalan lurusmu untuk menggapai surgamu. Aku dalam setiap langkah hidupku. Banyak pengunjung yang memilih tidak membawa makan dan minum dari rumah. Mereka memilih untuk mencicipi saja aneka masakan yang tersedia di dalam kawasan Curug. Bu, dagingnya berapa? 3.000 satu. Mau bakarin 2 ya? Ya, boleh. Ibu kesini kenapa tidak membawa makanan dari rumah? Malas Mbak, repot kalau bawa makanan dari rumah. Lagian kenapa mesti saya capek-capek, orang di sini kan banyak tersedia warung-warung makan yang bisa buka 24 jam. Dia memang tidak perlu khawatir kelaparan di dalam kawasan Curug Cilember. Ada banyak warung makan yang menyediakan berbagai macam makanan, mulai dari makanan kecil sampai makan besar ada di sini. Ya kadang-kadang, cuma Sabtu Minggu aja ramenya. Kalau hari biasa sih ada tapi nggak banyak. Tergantung, ada yang makan Indomie, ada nasi goreng, ada soto ayam, pecel ayam. Kadang-kadang bakso juga ada yang nanya, mie ayam. Kalau masih ada, gitu. Tapi ibu nggak persiapan kalau hari biasa mah seadanya aja gitu. Kadang-kadang, kalau hari biasa mah kalau nggak ada sisa hari Minggu jarang persiapan gitu. Paling Sabtu Minggu aja persiapannya gitu. Kadang-kadang, tergantung kalau lagi rame mah ibu sekali kadang-kadang habis 25 kilo sehari. Kalau lagi sepi mah ya 10 kilo juga 2 hari nggak habis. Tergantung lah gitu.
Minuman yang ditawarkan pun sangat beragam tergantung selera. Sambil beristirahat sejenak setelah letih memutari Curug Cilember, perut pun mulai terisi kembali. Orang mikirnya gue makannya banyak banget. Saking asiknya menikmati suasana alam, banyak pengunjung yang kurang puas jika hanya menghabiskan waktu beberapa jam saja. Mereka pun memilih untuk menghabiskan malam dan menginap di Curug Cilember. Bagi yang gemar alam bebas bisa memilih untuk menyewa tenda di camping ground. Jika tidak sesuai, maka bisa memilih untuk menginap di pondok wisata atau penginapan di dalam kawasan Wana Wisata Curug Cilember. Sayangnya penginapan dalam kawasan ini terbatas jumlahnya. Tapi jangan khawatir, di luar kawasan wisata masih banyak pondok penginapan. Pondok-pondok ini tersebar di sepanjang jalan di desa Jogjogan ini. Harganya pun sangat variatif. Di sini ada 4 guest house ya Pak ya, di belakang kita ini ada 4 guest house. Ya, terdiri dari yang belakang ini itu yang 3 kamar itu meranti, sebelah kanan itu merkusi, yang 2 itu menghadap langsung ke air terjun itu Rasa Mala 1 sama Rasa Mala 2. Fasilitas yang ditawarkan sangat tergantung dari harga sewa villa tersebut. Iya. Ya, nanam kembang, nanam rumput, nanam sayuran, nanam pisang. Malam Pak, Bu. Ini penginapan bukan? Iya betul Neng, masih kosong penginapan. Oh masih ada yang kosong ya Bu ya? Syukur, akhirnya saya dapat juga penginapan yang kosong. Gara-gara main di atas, saya jadi lupa waktu, jadi kemalaman deh. Tapi saya tak khawatir sih, memang saya tahu di kota Curug ini banyak sekali tempat penginapan.